Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah riak tiba-tiba muncul di ruang yang terdistorsi, dan hal itu berada di atas daratan yang gelap dan luas. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan kini secara samar-samar telah terpancar dari ruang yang terdistorsi. Banyak orang yang ada di tempat ini, mereka pun terlihat cukup gelisah. Banyak tatapan mata yang panas kini segera melihat ke dalam ruang itu, karena mereka semua tahu bahwa ini merupakan sebuah tanda jika wilayah iblis yang unik akan segera dibuka. Salah satu zona yang paling berbahaya dan juga terkenal di wilayah Suan Timur. Hal itu telah membuat sebuah formasi kuno yang besar pada akhirnya menyegel tempat ini, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk bisa menerobos masuk ke dalam segel lalu memasuki wilayah iblis yang unik. Akibat korosi dari waktu, formasi itu pun pada akhirnya telah memiliki sebuah lubang yang cukup besar, dan pada saat ini formasinya telah melemah dalam beberapa bulan. Momen seperti inilah adalah kesempatan terbaik bagi para pencari harta karun dan juga orang-orang yang akan melakukan kompetisi sekte besar bisa masuk ke dalamnya. Dan kemudian tatapan mata dari Lindong yang melihat ke tempat itu. Pada saat ini dia berkata, sebenarnya ini akan segera dibuka ya. Dan Lindong benar-benar penasaran dengan perang besar yang telah menghancurkan bumi, dan hal itu terjadi di wilayah iblis yang unik. Lindong pun pada saat ini berpikir, mungkin dari sana dia bisa belajar lebih banyak tentang perang besar yang terjadi di zaman kuno, dan makhluk apa sebenarnya yang telah membunuh banyak ahli puncak di zaman kuno itu. Tatapan mata dari Xiao Xiao yang pada saat ini melihat ruang semakin terdistorsi, dia pun kemudian berbicara pada seluruh murid sekte Dao. Aura kita harus terhubung satu sama lain ketika memasuki wilayah iblis yang unik. Jika tidak, maka kita pasti akan terpisah. Banyak murid dari sekte Dao yang mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao, mereka pun menganggukkan kepala dan kemudian berkata secara serempak, baik kakak Ying Xiao Xiao. Dan segera ekspresi di wajah murid-murid dari sekte Dao pada saat ini menjadi jauh lebih tegang, karena mereka semua sebenarnya juga telah mendengar tentang bahaya di dalam wilayah iblis yang unik. Jika seseorang pergi sendirian ke tempat itu, mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan bisa mati. Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya, apakah kita akan kembali dengan cara yang sama ketika kita pergi? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Ying Xiaoxiao diam sejenak, lalu dia mengatakan, ada formasi jauh di dalam daerah iblis yang unik. Pada saat itu, 8 murid sekte super akan berkumpul di sana dari semua tempat. Selain itu, begitu kita tiba, kemungkinan besar kita juga akan bertukar pukulan dengan gerbang Yuan. Dan pada saat itu, ketika kompetisi sekte besar berakhir, kakak dari senior Wang Yan telah dibunuh oleh orang-orang dari gerbang Yuan ketika dia mencoba melindungi murid-murid dari sekte Dao supaya bisa meninggalkan wilayah iblis yang unik. Wang Yan yang berada di samping Ying Xiao Xiao ketika mendengar kata-kata ini, dia pun tanpa sadar telah mengepalkan tangannya, dan niat membunuh yang besar kini telah muncul di dalam hati Wang Yan ketika dia mengingat kakaknya mati di tangan para murid gerbang Yuan yang tidak berperi kemanusiaan. Mendengar perkataan dari Ying Xiao Xiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba saja tangan dari Lindong pada saat ini menepuk bahu dari senior Wang Yan. Lalu Lindong pun berkata, senior, apakah tidak melanggar aturan untuk melakukan sesuatu di wilayah iblis yang unik? Bahkan jika seseorang membunuh murid dari pihak lain. Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun kini tertawa dengan pelan, lalu dia menjawabnya, kompetisi sekte besar bukanlah pertandingan sparring yang damai, karena tempat ini adalah tempat latihan yang tidak berperasaan. Oleh karena itu, tidak akan ada yang meminta pertanggungjawaban jika seseorang membunuh murid dari sekte lain di tempat ini. Tapi tentu saja hal itu akan secara alami menimbulkan sebuah kebencian yang pada akhirnya akan menjadi dendam.
Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun menyipitkan matanya dan dia berkata dengan lirih, jadi seperti itu ya. Karena pada saat ini, Lindong memiliki sebuah rencana yang tidak diketahui oleh banyak orang. Tidak lama kemudian ruang di atas wilayah iblis yang unik tiba-tiba saja meledak. Dan hal itu membentuk sebuah pusaran yang sangat besar. Saat pusaran ini terbentuk, banyak orang di tempat ini mereka segera bergegas untuk memasuki pusaran seperti sebuah belalang. Yang pada akhirnya mereka pun benar-benar dilemparkan oleh pusaran itu ke dalam wilayah iblis yang unik. Ketika melihat banyak orang telah bergerak saat ini, para murid dari sekte Dao, mereka juga langsung mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuh mereka dan kemudian membentuk sebuah perlindungan yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao melangkah maju sambil berkata, "Kita semua juga harus bergerak." Murid-murid sekte Dao dengan nada yang penuh semangat, mereka pun menjawabnya, "Baiklah." Dan kini Ying Xiaoxiao pun menoleh pada Lindong serta Wang Yan. Lalu dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Ayo kita pergi." Semua murid dari sekte Dao yang pada saat ini telah dibungkus oleh cahaya perlindungan yang sangat kuat. Mereka seolah-olah adalah satu tubuh. Yang pada akhirnya murid-murid sekte Dao ini memasuki pusaran yang besar. Ketika para murid dari sekte Dao telah menghilang dari tempat ini, Patua Qilei, Patua Chen-Zhen, dan dua kepala aula lainnya yang pada saat ini telah melayang di udara di atas kota iblis yang unik. Mereka pun saling bertukar pandang dan jejak keseriusan serta emosi yang tidak diketahui telah terpancar dari mata mereka. Patua Qilei pun berbicara dengan nada yang lemah, "Aku ingin tahu bagaimanakah penampilan mereka jika mereka menghadapi gerbang Yuan kali ini." Kekuatan tiga raja kecil gerbang Yuan memang dianggap cukup kuat di antara generasi muda wilayah Suan Timur. Mendengar kata-kata itu, Patua Chen-Zhen pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kita tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Murid-murid dari gerbang Yuan mungkin memang kuat, tapi orang-orang kecil dari sekte Dao kita juga tidak bisa diremehkan. Apalagi saat ini sekte Dao kita telah memiliki monster kecil yang mengikuti mereka." Mendengar perkataan dari Patua Chen-Zhen, Patua Qilei pun tersenyum. Dia lalu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mengatakan, "Benar, bocah itu memang bisa dianggap sebagai monster. Sebelum kita pergi ke tempat ini, kepala sekte telah memberitahuku bahwa kemungkinan besar Lindong akan menjadi titik fokus dari kompetisi sekte besar kali ini. Dan kepala sekte hanya mengucapkan kata-kata itu 2 kali selama 100 tahun. Yang pertama adalah zaman ketika senior Sutong, sedangkan yang kedua adalah zaman dari Lindong saat ini. Kali ini, mari kita lihat metode apa yang akan digunakan monster kecil ini untuk menghadapi 3 raja kecil dari gerbang Yuan." Aku sangat menantikan hal itu. Ucapan ini dikatakan oleh Patua Chen-Zhen sambil memandang 3 kepala aula yang lainnya. Meskipun mereka terlihat cukup rileks, tapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa tidak lama lagi kemungkinan lautan darah di kompetisi sekte besar kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Sebuah tanah yang gelap dan juga luas pada saat ini telah dilihat oleh banyak orang, dan seolah-olah hal itu telah membuat langit juga menjadi gelap dalam sekejap mata. Pemandangan seperti ini membuat hati banyak orang merasa tertekan, dan di tempat ini juga pernah ada pertempuran besar yang hampir menghancurkan bumi di zaman kuno. Beberapa raungan yang sangat mengerikan juga terdengar dari tempat yang jauh. Raungan itu tidak mengandung kekuatan hidup apapun, tapi sebaliknya hanyalah keinginan murni untuk membunuh. Dataran yang selama ini sunyi tiba-tiba saja dalam sekejap berubah menjadi sangat ramai dan juga padat dengan orang. Banyak sosok kini tiba-tiba saja keluar dari dalam pusaran.
yang pada akhirnya mereka pun mendarat di tanah dan juga menyebar ke berbagai wilayah di tempat ini. Salah satu dari kelompok yang telah keluar dari dalam pusaran itu merupakan kelompok dari sekte Dao yang pada saat ini telah dipimpin oleh Ying Xiaoxiao, Lindong, dan juga Wang Yan. Banyak murid dari sekte Dao yang telah sampai di tempat ini. Segera tatapan mata mereka melihat ke sekelilingnya, lalu mereka berkata, apakah ini adalah wilayah iblis yang unik? Di sisi lain, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao juga menyapu seluruh tempat ini sebelum pada akhirnya dia berkata, kebanyakan orang akan dipindahkan secara acak ketika mereka memasuki sebuah pusaran besar, dan hal itu membuat banyak orang sebenarnya dikirim ke berbagai tepi dari wilayah iblis yang unik setelah mereka memasukinya. Oleh karena itu, jika keberuntungan kita tidak buruk, kemungkinan kita tidak akan bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena Lindong juga merasa memang tidak baik jika mereka pada saat ini bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Lagi pula, Lindong juga tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dendam antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Tatapan mata dari Lindong tiba-tiba saja menyapu seluruh tempat ini sebelum pada akhirnya pupil mata dari Lindong kini telah menyusut dan kaki dari Lindong yang telah menginjak tanah. Dia pun segera mengeluarkan energi yang sangat menakutkan dan menyapu seluruh tempat ini. Hal itu membuat Lindong berkata, kita harus bergerak, tapi hati-hati. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tanah yang dia pijak kini telah berguncang dan muncul banyak retakan. Tidak lama kemudian di bawah retakan, kini telah muncul lusinan monster berwarna hitam dan duri-duri tajam di sekujur tubuh mereka. Monster ini juga memiliki mata merah yang cukup besar, yang pada akhirnya Lindong pun menyadari bahwa sebenarnya ada monster yang telah bersembunyi di bawah tanah tempat ini. Tiba-tiba saja mereka keluar dengan cara yang cukup cepat, dan monster-monster ini segera menyerang kelompok dari sekte Dao. Beberapa murid dari sekte Dao mungkin memang lengah akan serangan tiba-tiba yang datang pada mereka. Namun ada juga beberapa murid luar biasa yang memiliki reaksi cukup cepat. Dengan energi Yuan di dalam tubuh mereka, pada akhirnya segera memblokir duri hitam dari tubuh monster yang mengerikan. Di sisi lain, Ying Huan pada saat ini juga cukup lengah. Dan ketika para monster menyerang dirinya, hal itu membuat ekspresi di wajah Huan segera berubah. Dan sebuah cakar monster kini tiba-tiba saja akan mengenai tubuh dari Ying Huan. Melihat serangan tiba-tiba ini, tanpa sadar Huan telah berteriak. Tapi sebelum cakar monster itu mengenai tubuh dari Ying Huan, pada saat ini Lindong telah muncul di hadapan Huan seperti hantu. Tangan dan kaki Lindong yang sudah berubah menjadi tangan dan juga kaki naga. Dia pun melakukan tendangan yang keras ke arah monster yang menyerang Huan. Serangan yang dilakukan oleh Lindong membuat banyak murid dari sekte Dao pada saat ini terlihat cukup pucat. Dan di sisi lain, Ying Xiaoxiao kini telah menyadari monster apa yang sebenarnya telah menyerang mereka. Raut wajah dari Ying Xiaoxiao menjadi cukup suram ketika melihat lautan monster yang sangat banyak. Lalu dia berkata, sebenarnya ini adalah monster semut iblis, benar-benar makhluk yang berbahaya. Karena Ying Xiaoxiao tidak menyangka bahwa mereka akan langsung bertemu dengan monster yang sangat mengerikan ketika mereka baru saja datang di wilayah iblis yang unik. Tanah yang bergetar pada saat ini terus runtuh dan monster hitam yang besarnya seukuran tubuh manusia pada saat ini telah keluar dalam jumlah yang cukup banyak. Cakar dan gigi tajam mereka menyebabkan hati orang yang melihatnya merasa ketakutan. Fluktuasi energi yang samar tapi sangat kuat juga telah dipancarkan dari dalam tubuh monster-monster itu. Yang jelas, monster-monster ini memiliki kekuatan yang besar. Namun pada saat ini tidak hanya murid-murid dari sekte Dao yang mengalami serangan dari monster semut iblis ini, tapi di sekitar tempat ini juga terjadi keributan. Yang sebenarnya monster-monster semut iblis juga telah menyerang kelompok lain dan menyebabkan seseorang telah terbunuh. Dalam sekejap saja,
wilayah iblis yang unik di tempat sektor Dao pada saat ini berada, yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Tidak lama kemudian Lindong pun kini telah mengeluarkan pohon hitam di tangannya, dan dengan cepat Lindong melakukan serangan membabi buta pada semut-semut iblis sampai tulang di sekujur tubuh mereka benar-benar patah oleh pukulan pohon hitam milik Lindong. Tapi ternyata monster-monster semut ini tidak mereda, dan mereka malah datang dengan jumlah yang lebih banyak. Hal itu membuat Lindong secara diam-diam telah mengerutkan alisnya. Dan pada saat ini murid-murid dari sekte Dao yang awalnya mereka panik, sekarang mereka telah melakukan kerjasama untuk memblokir serangan dari semut iblis. Namun beberapa orang masih ada yang terluka, dan untungnya tidak ada yang meninggal di antara mereka. Ketika melihat serangan dari monster semut iblis, Ying Xiaoxiao pun kini mengangkat alisnya sambil berkata, semut iblis ini jumlahnya sangat banyak. Selain itu, tubuh mereka juga sangat keras. Jika kita terus melakukan pertempuran di tempat ini, mungkin kita akan kehabisan kekuatan Yuan. Tapi aku heran, kenapa mereka muncul di bagian luar dari wilayah iblis yang unik. Biasanya semut-semut iblis ini, mereka akan muncul di tengah-tengah area dari wilayah iblis yang unik, dan akan sangat sulit untuk bisa membebaskan diri dari serangan semut-semut iblis. Lindong yang mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, dia pun sadar bahwa monster ini akan sangat sulit untuk dihadapi, dan hal itu membuat Lindong merasakan sedikit pusing. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa bahaya di dalam wilayah iblis yang unik memang sesuai dengan reputasinya. Jika Lindong pergi sendirian, mungkin dia tidak akan sulit untuk bisa melarikan diri dari semut-semut iblis. Tapi pada saat ini, jelas Lindong tidak bisa melakukan hal itu, karena dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi murid-murid dari sekte Dao. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan, kini mereka terus mengerutkan kening dan memikirkan cara untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Dan tiba-tiba saja Ying Huaduan pada saat ini berteriak dengan nada yang cukup mengejutkan, sialan, kenapa monster-monster ini semua menuju ke arahku? Mendengar teriakan dari Ying Huaduan, tatapan mata dari Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan kini segera melihat ke arah Huan. Dan benar saja, banyak semut-semut iblis yang pada saat ini berdatangan dan menargetkan Huan. Cakar serta gigi tajam mereka sebenarnya bisa merobek tubuh emas nirwana dari seorang nirwana ke-9. Dan pada saat ini, semut-semut iblis itu menargetkan titik vital dari Huan dari segala arah. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong sedikit terkejut. Matanya tiba-tiba berkedip. Lalu Lindong berkata dalam hati, semut-semut iblis ini tidak memiliki kecerdasan, namun mereka benar-benar memilih target dengan jelas. Dan Ying Huan bukanlah yang terkuat dalam kelompok ini. Namun kenapa semut-semut iblis malah terfokus untuk membunuh Huan? Mungkinkah insting mereka bisa merasakan bahwa Huan sebenarnya adalah orang yang paling berbahaya di dalam kelompok ini? Meskipun Huan adalah seorang reinkarnator, tapi dia jelas belum terbangun. Aku tidak percaya bahwa semut-semut yang tidak memiliki kecerdasan ini bisa menemukan identitas asli yang tersembunyi di dalam tubuh Huan. Tidak lama kemudian pupil mata dari Lindong kini telah menyusut, dan Lindong pada saat ini kembali berkata dalam hati, sepertinya semut-semut bodoh ini, dia tidak mengetahui status dari seorang Huan yang merupakan reinkarnator. Pasti ada alasan lain kenapa semut-semut ini menargetkan Huan. Apakah kemungkinan adalah kemampuan serang gelombang sonik yang dimiliki Huan dari sitarnya? Setelah Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja dia bergerak dan muncul di samping Huan. Lindong sudah memegang pohon hitam yang pada saat ini telah diayunkan dengan keras dan menghancurkan barisan semut menjadi bubuk yang pada saat ini akan menyerang Huan. Pada saat yang sama, Lindong kemudian berkata pada Huan, gunakan serangan gelombang sonikmu untuk menghipnotis mereka semua.
Mendengar ucapan dari Lindong, Huan sedikit terkejut. Lalu dia menjawabnya, hipnotis gelombang sonikku bisa sepenuhnya diabaikan jika monster ini memiliki energi mental yang kuat di dalam tubuh mereka. Mendengar jawaban dari Huan, Lindong pun kini lalu mengatakan, para monster ini mereka tidak memiliki energi mental di dalam tubuh mereka. Monster-monster ini mungkin memang binatang buas yang mengerikan bagi orang lain, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertahan melawan seranganmu. Lindong bisa mengatakan hal ini karena pada saat dia menghancurkan barisan semut iblis, Lindong bisa merasakan bahwa di dalam tubuh monster itu tidak ada sedikit pun energi mental. Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, Huan pun kini menganggukkan kepalanya. Dia segera melambaikan tangan dengan lembut dan sebuah sitar pada saat ini tiba-tiba saja muncul dari dalam tangan Huan. Jari-jari dari gadis cantik itu segera memetik senar pada sitar dan alunan suara yang lembut disertai dengan fluktuasi gelombang yang aneh kini telah keluar dari dalam sitar. Pada akhirnya hal itu langsung menyerang ke arah barisan monster semut iblis. Para semut-semut iblis yang terkena gelombang suara milik Huan, serangan mereka pun pada saat ini telah melambat, yang pada akhirnya banyak monster semut iblis di tempat ini benar-benar telah pingsan. Semua murid dari sekte Dao yang menyaksikan pemandangan ini, mereka langsung tertegun. Karena sebenarnya semut-semut iblis yang menjengkelkan bisa ditaklukkan dengan mudah hanya dengan menggunakan suara sitar dari Ying Huan. Setelah semut-semut iblis yang menyerang kelompok dari sekte Dao, kini semuanya telah pingsan. Lindong, Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan juga yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan lega. Setelah itu, Lindong pun berkata, ayo kita pergi. Namun ketika kelompok mereka akan meninggalkan tempat ini, tiba-tiba saja Ying Huan berkata dengan nada yang cukup ragu-ragu, kakak, sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Mendengar ucapan dari Huan membuat Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan merasa terkejut. Dan pada akhirnya tatapan mata mereka kini telah melihat ke arah tanah yang telah ditunjuk oleh Ying Huan. Sesaat kemudian Huan pun mengernyitkan alisnya dan tangannya pada saat ini menyapu pada senar sitar yang kemudian mengeluarkan gelombang sonik yang langsung membuat semut-semut iblis yang telah pingsan di bawah kini menyebar dan membentuk jalur tertentu. Dan pada akhirnya kini terlihatlah beberapa sosok yang duduk di atas batu. Tatapan mata dari Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini benar-benar terkejut ketika mereka melihat beberapa sosok yang seperti mumi itu. Ying Xiaoxiao pun kemudian berkata dengan nada yang lembut, Lindong, lihat dantian dari mayat-mayat itu. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera menyusut karena Lindong bisa melihat sekelompok cahaya putih yang berada di perut atau dantian dari mayat-mayat itu. Yang sebenarnya cahaya putih mirip seperti sebuah pil yang berputar-putar dan memiliki energi kehidupan yang besar. Di sisi lain, ekspresi di wajah Wang Yan juga telah berubah. Dan dengan nada suara yang cukup rendah, Wang Yan pun kini berkata, sebenarnya itu adalah manik-manik tulang kehidupan misterius. Sial, mayat-mayat ini kemungkinan besar adalah seorang yang telah berada di tahap kehidupan misterius tingkat lanjutan atau bahkan tahap kehidupan misterius tingkat sempurna. Karena sebenarnya manik-manik tulang kehidupan misterius hanya akan terbentuk secara bertahap ketika kekuatan hidup di dalam tubuh tahap kehidupan misterius tingkat lanjut atau tingkat sempurna tidak menyebar setelah mereka mati. Dan energi kehidupan itu benar-benar kuat serta memiliki daya pikat yang besar bagi seorang yang telah berada di tahap 9 nirwana. Jika seseorang beruntung bisa mendapatkannya, maka mereka bisa menggunakan hal itu untuk menyentuh pintu dari tahap kehidupan misterius. Dan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang bisa dianggap langka di dunia luar sana. Tanpa diduga, murid-murid dari sekte Dao akan bisa menemukannya setelah mereka baru saja memasuki wilayah iblis yang unik. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong sekarang telah memiliki ekspresi yang benar-benar berapi-api ketika dia
melihat harta karun seperti itu, dan Ying Xiaoxiao pada saat ini mengerti kenapa semut-semut iblis bisa muncul di tempat ini. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, tidak heran lautan semut iblis dalam jumlah yang sangat besar muncul di tempat itu, karena mereka sebenarnya datang ke tempat ini untuk manik-manik tulang kehidupan misterius. Wang Yan tiba-tiba saja melihat ke arah Lindong dan Ying Xiaoxiao. Kemudian dia bertanya, apakah kita harus membawa benda itu? Mendapat perkataan seperti itu dari Wang Yan, Lindong dan juga Ying Xiaoxiao saling bertukar pandang. Sebelum pada akhirnya mereka berdua pun menganggukkan kepala. Karena mereka telah menemukan harta karun seperti itu, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan harta yang berharga. Tapi di sisi lain, Ying Huan pada saat ini telah memperhatikan Lindong, Wang Yan, dan juga Ying Xiaoxiao. Dia merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hatinya, dan sebuah kegelisahan kini telah melintas di dalam tatapan mata Huan. Tapi dia tidak mengerti alasan apa yang membuatnya terlihat cukup cemas. Dan pada saat Lindong akan mengambil tindakan, pada saat ini suara pedang yang memekakkan telinga telah muncul dari kejauhan. Hal itu membuat semua orang dari sekte Dao cukup terkejut, karena pada saat ini tiba-tiba saja sekelompok besar telah datang dan langsung berubah menjadi cahaya pedang yang besar. Segera setelah itu, kelompok ini pun merobek lautan semut dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, dan mereka muncul di udara di atas kelompok dari sekte Dao. Tatapan mata Lindong langsung menyipit ketika melihat pedang cahaya yang benar-benar mengerikan, dan Lindong kini berkata, ternyata yang datang ke tempat ini adalah anggota dari sekte pedang. Dan seorang pria berpakaian abu-abu pada saat ini tersenyum ketika melihat kelompok dari Lindong. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada mayat-mayat yang duduk di atas batu sambil berkata, aku dari tadi bertanya-tanya kenapa lautan semut yang sangat besar bisa muncul di bagian luar dari wilayah iblis yang unik. Ternyata mereka datang ke tempat ini bukan tanpa alasan. Ketika mendengar kata-kata itu, banyak murid dari sekte Dao mereka merasakan kehati-hatian di dalam tubuh mereka, dan kekuatan Yuan yang samar-samar ini juga telah dipancarkan dari dalam tubuh murid-murid sekte Dao. Pria berpakaian abu-abu pada saat ini telah melihat kelompok dari Lindong. Matanya berkedip sebelum pada akhirnya dia tertawa yang kemudian mengatakan, halo saudaraku semua, aku adalah Sueling dari sekte pedang, dan salam kenal untuk saudara-saudara dari sekte Dao. Seharusnya kita di tempat ini membagi manik-manik tulang kehidupan misterius secara merata, bukan? Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid sekte Dao lainnya pada saat ini segera mengerutkan alis ketika mereka melihat Sueling dan juga murid-murid sekte pedang telah muncul di atas mereka. Dan Ying Xiaoxiao tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan dikirim ke tempat yang sama ketika baru saja memasuki wilayah iblis yang unik. Dan dari kelihatannya, orang-orang dari sekte pedang ini juga memiliki beberapa teknik untuk bisa menghadapi lautan semut yang telah datang untuk menyerang mereka. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera menyapu ke arah murid-murid dari sekte pedang, dan Lindong menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya tidak hanya Sueling yang telah mencapai tahap 9 nirwana. Tampaknya masih ada satu murid lain yang juga memiliki kekuatan di tahap 9 nirwana. Dan meskipun kekuatan itu tidak bisa dianggap lemah, tapi hal itu masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan barisan dari sekte Dao. Dan Lindong yang melakukan analisa pada saat ini mengerti, jika kedua belah pihak ini saling bertarung habis-habisan, kemungkinan cedera tidak akan bisa dihindari. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh Lindong maupun pihak lainnya. Tidak lama kemudian, tatapan mata Lindong segera melihat ke arah Ying Xiaoxiao yang pada saat ini telah terdiam. Dan dari kelihatannya, Ying Xiaoxiao tidak ingin melakukan konflik dengan murid-murid dari sekte pedang, karena bagaimanapun juga Ying Xiaoxiao sadar bahwa sekte Dao mereka sudah memiliki hubungan yang buruk dengan gerbang Yuan, dan akan sangat berbahaya
jika mereka pada saat ini memiliki musuh dari sekte yang lain. Sueling yang berada di udara kini tersenyum ke arah Lindong dan juga Ying Xiaoxiao yang sedang terdiam. Dan secara alami, Sueling menyadari bahwa kekuatan dari sekte Dao mungkin lebih kuat daripada sekte mereka. Namun Sueling juga sadar akan kekhawatiran yang ada di dalam hati Ying Xiaoxiao. Karena itu, Sueling tidak menunjukkan nada untuk memiliki ketakutan pada kelompok sekte Dao. Ketika Lindong, Wang Yan, dan juga Ying Xiaoxiao pada saat ini terdiam, tiba-tiba saja Ying Huan yang ada di belakang mereka kini segera berkata, biarkan mereka pergi dan mengambil manik-manik kehidupan misterius terlebih dahulu. Mendengar ucapan dari Ying Huan, hal itu membuat Lindong, Wang Yan, dan Ying Xiaoxiao terlihat sedikit terkejut. Tapi di sisi lain, Lindong pada saat ini menyadari sesuatu, bahwa sepertinya Ying Huan merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba saja Lindong menganggukkan kepalanya karena Lindong yakin bahwa identitas Huan sebagai reinkarnator. Hal itu membuat Lindong sadar bahwa kemungkinan indera dari Huan lebih tajam daripada indera miliknya. Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia berbicara dengan nada acuh tidak acuh pada Sueling. Ada 4 manik-manik kehidupan misterius di mayat-mayat yang ada di bawah, dan masing-masing dari pihak kita akan mengambil 2 dari mereka. Kata-kata dari Lindong itu membuat ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao memiliki sebuah keterkejutan. Mereka pun saling bertukar pandang, namun mereka tidak keberatan dengan keputusan yang dikatakan oleh Lindong dan Sueling. Yang mendengar ucapan Lindong, dia terpana sejenak lalu mengatakan, haha, memang sangat menyenangkan berbicara dengan saudara Lindong. Murid-murid dari sekte pedang kami akan mengingat kebaikanmu hari ini. Setelah Sueling mengatakan hal ini, kegembiraan pun melonjak dari dalam matanya. Tanpa basa-basi, Sueling segera mengulurkan aura pedang yang sangat tajam ke arah bawah. Dan hal itu segera berubah menjadi tangan yang pada saat ini akan meraih cahaya putih di dalam dantian dari mayat-mayat itu. Dan ketika aura tangan dari Sueling akan menyentuh mayat-mayat itu, pada saat ini Lindong mengirimkan pesan suara pada semua murid-murid sekte Dao. Semuanya harap berhati-hati. Ketika mendengarkan pesan suara dari Lindong, banyak murid sekte Dao pada saat ini tercengang, dan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka juga langsung beredar dengan cara yang cukup samar-samar. Jelas mereka pada saat ini sebenarnya telah mengaktifkan tubuh emas nirwana. Tangan yang terbentuk dari aura pedang milik Sueling benar-benar melesat dengan cepat ke arah bawah. Namun sebelum tangan ringan itu bisa meraih 2 mayat, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang tidak jelas terpancar dari dalam tubuh mayat-mayat itu. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari Lindong kini telah menjadi cukup tajam. Segera setelah itu, Lindong pun bisa merasakan sebuah hawa dingin yang pada saat ini terpancar dari keempat mayat yang tiba-tiba saja membuka mata mereka. Sebuah darah merah kini telah melonjak di dalam mata dari mayat-mayat berwarna hitam. Mereka pada saat ini tidak memiliki emosi apapun, dan yang mereka miliki hanyalah niat membunuh yang cukup besar. Keempat mayat yang telah membuka mata pada saat ini segera mengangkat kepala mereka dan dengan keras mengayunkan tangan kurus dan kering yang pada saat ini 4 simbol cahaya hitam sebenarnya langsung keluar dan menghancurkan tangan cahaya yang telah dikeluarkan oleh Sueling, yang pada akhirnya 4 simbol cahaya kini telah menyapu murid-murid dari sekte pedang yang ada di langit. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi di wajah Sueling dan juga murid-murid dari sekte pedang menjadi berubah. Mereka pun segera melakukan reaksi dengan cepat dan mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Yang pada saat ini, para murid-murid dari sekte pedang langsung berteriak, jari pedang Yuan hijau.
beberapa ratus aura pedang benar-benar telah dikeluarkan secara bersamaan dan bertabrakan dengan riak energi berwarna hitam yang hal itu membuat ledakan yang sangat keras dan bergema di seluruh langit tempat ini. Keempat simbol hitam jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, beberapa murid dari sekte pedang, ekspresi di wajah mereka pada saat ini telah berubah menjadi cukup pucat dan mereka segera memuntahkan darah segar dari dalam mulut mereka. Jelas luka-luka yang mereka terima pada saat ini oleh serangan dari keempat mayat benar-benar tidak ringan. Di sisi lain, Lindong dan juga murid-murid dari sekte Dao, ekspresi di wajah mereka juga cukup terkejut ketika menyaksikan adegan ini, yang kemudian Lindong pun berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan mayat-mayat itu. Tapi untungnya sekte Dao ini tidak bertindak terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan sekte Dao akan menjadi sasaran. Dan Ying Xiaoxiao yang wajahnya pada saat ini juga terkejut. Tatapan matanya melihat tajam ke arah empat mayat yang ada di bawah. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, sebenarnya itu adalah mayat iblis. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun sedikit terkejut. Lalu dia berkata, hah? Mayat iblis? Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun pada saat ini mulai mengatakan, ada cukup banyak ahli dari zaman kuno yang telah terjatuh di tempat ini. Setelah kematian mereka, mayat-mayat mereka terkikis oleh energi iblis dari wilayah iblis yang unik. Pada akhirnya mereka pun berubah menjadi mayat iblis. Dan sebenarnya mereka ini tidak berbeda dengan monster iblis itu. Kekuatan mayat iblis ini mungkin tidak sebanding ketika mereka masih hidup, tapi kemampuan tempur mereka pada saat ini tidak bisa diremehkan. Kemungkinan setiap satu dari mayat iblis tidak lebih lemah daripada raja petir kecil Legian. Selain itu, mereka juga tidak takut mati dan mereka tidak akan pernah berhenti begitu mereka mulai melakukan penyerangan. Mendengar penjelasan dari Ying Xiaoxiao, hal itu membuat jantung dari Lindong berdebar-debar karena mayat iblis ternyata lebih kuat daripada Legian. Dan hal itu membuat Lindong pada saat ini berkata, jika begitu ayo kita segera pergi dari tempat ini karena kita tidak membutuhkan lagi manik-manik kehidupan misterius. Meskipun manik-manik kehidupan misterius itu adalah harta yang sangat langka, tapi hal itu hanya bisa dinikmati ketika seseorang masih hidup dan dihadapkan dengan empat mayat iblis yang kekuatannya tidak lebih lemah daripada Legian. Hal itu pasti akan membuat banyak orang mengalami cedera ketika mereka melakukan pertarungan. Walaupun pada saat ini sekte Dao memiliki banyak orang, dan harga seperti itu bukanlah sesuatu yang harus mereka bayar dengan mudah. Ying Xiaoxiao pun kini segera menoleh ke arah Wang Yan. Dia pun menggertakkan giginya lalu berkata, baiklah, ayo kita segera pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Ying Xiaoxiao melambaikan tangan dan dia bergegas meninggalkan tempat ini, yang kemudian disusul oleh Lindong, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao. Ketika murid-murid dari sekte Dao pergi dari tempat ini, salah satu murid dari sekte pedang, dia pun segera berteriak, kakak Sueling, orang-orang dari sekte Dao sebenarnya telah pergi dari tempat ini. Mendengar kata-kata ini, Sueling pun segera melihat ke arah murid-murid dari sekte Dao, yang kemudian Sueling pun kini mengatupkan giginya sambil berkata, kita juga akan segera pergi karena kita tidak bisa berurusan dengan empat mayat iblis ini. Sial, kenapa kita sangat tidak beruntung untuk bisa menemukan hal-hal yang merepotkan seperti itu setelah baru saja memasuki wilayah iblis yang unik. Setelah mengatakan hal ini, Sueling pun segera memutar tubuhnya dan dia memimpin barisan dari sekte pedang untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan pada saat ini, arah terbang dari murid-murid sekte pedang sebenarnya bertolak belakang dengan murid-murid dari sekte Dao. Dan ketika mayat iblis telah melihat bahwa murid dari sekte Dao dan juga sekte pedang segera kabur dari tempat ini, tubuh mereka pun bergerak. Mata mereka pada saat ini menyapu ke dalam dua kelompok. Setelah itu, dua mayat iblis terbang untuk mengejar semua murid dari sekte pedang, dan dua lainnya pada saat ini juga terbang untuk mengejar kelompok dari sekte Dao. Di dalam terbangnya ini, Wang Yan pun merasakan sesuatu dan dia segera melihat ke arah belakang. Tiba-tiba saja hal itu membuat tatapan mata dari Wang Yan sedikit terkejut, yang kemudian
Wang Yan pun kini berkata, "Buruk sekali, sebenarnya kita masih menjadi sasaran." Mendengar ucapan dari Wang Yan, raut wajah dari Ying Xiaoxiao sekarang telah berubah menjadi muram. Yang kemudian dia berkata, "Benar, 2 mayat iblis pada saat ini mengikuti kita." Mendengar ucapan dari Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao, Lindong pun kini langsung bergumam, 2 mayat iblis ya. Dan Lindong benar-benar paham bahwa mayat iblis ini tidak mengenal rasa takut sedikit pun. Ketika mereka mulai bertarung, maka sebenarnya mereka akan bertarung sampai benar-benar tubuh mereka hancur dan sangat merepotkan untuk berurusan dengan hal itu. Ying Huan pada saat ini segera mengerutkan alisnya pada saat dia berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mereka sebenarnya telah menjadikan kita adalah target sasaran dan kemungkinan mereka akan terus mengejar kita kemanapun kita melarikan diri." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong segera mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, Lindong pun berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, bisakah kamu beserta dengan kakak Wang Yan dan juga murid-murid Shattered Dao yang lainnya pada saat ini bergandengan tangan untuk menghabisi 1 mayat iblis?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun segera bertukar pandang dengan Wang Yan. Setelah itu, mereka menganggukkan kepala sambil berkata, "Kita seharusnya bisa menghadapi salah satu dari mereka. Namun pada saat ini, ada 2 mayat iblis yang sedang mengikuti kita." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun segera menjawabnya, "Yang satu lagi, biarkan aku yang memancingnya untuk pergi dan aku akan menghadapi mayat itu." Mendengar ucapan dari Lindong membuat Ying Xiaoxiao terkejut. Lalu dia berkata, "Kau akan menghadapinya sendirian." Meskipun Lindong itu cukup kuat, namun mayat iblis adalah musuh yang merepotkan, yang bahkan orang seperti Lei Qian kemungkinan tidak akan mampu menghadapinya. Dan pada saat ini, Ying Xiaoxiao benar-benar terkejut dengan ucapan dari Lindong. Tapi di sisi lain, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena sebenarnya Lindong memiliki banyak teknik di dalam tubuhnya yang tidak bisa dia tampilkan di depan para murid-murid dari sekte Dao. Lindong telah memutuskan untuk pergi sendirian supaya kekhawatiran di dalam hatinya benar-benar berkurang. Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini terdiam sejenak. Jelas mereka khawatir tentang Lindong yang akan melawan mayat iblis itu sendirian. Dan tiba-tiba saja Ying Huan kini segera berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, kakak Wang Yan, biarkan aku yang mengikuti Lindong. Pada saat ini aku telah membawa sitar Phoenix surgawi. Monster iblis ini mungkin memang kuat, tapi mereka lemah terhadap serangan dari gelombang sonikku. Maka aku akan bisa menahannya sebentar untuk bisa membantu dirimu, Lindong." Ying Huan mengatakan hal ini sambil menatap wajah dari Lindong dengan ekspresi dan juga senyuman yang benar-benar menggoda. Mendengar perkataan dari Ying Huan, Ying Xiaoxiao pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, Huan benar, gelombang sonik miliknya memiliki efek penekanan terhadap monster iblis ini. Setelah Lindong ragu-ragu sejenak, pada akhirnya dia melihat ke arah Ying Huan sambil menganggukkan kepalanya. Dan Lindong juga tahu bahwa Ying Huan selama ini sebenarnya juga telah mengetahui rahasia di dalam tubuh Lindong. Makanya Lindong tidak perlu khawatir ketika Huan telah memutuskan diri untuk mengikuti dia. Tidak perlu basa-basi lagi. Lindong pun kini segera berkata, "Baiklah kalau begitu." Dua aura membunuh yang sangat mengerikan pada saat ini terpancar dari 2 mayat iblis yang telah muncul tidak jauh dari kelompok murid-murid dari sekte Dao. Ketika mayat iblis ini semakin mendekat, para murid dari sekte Dao bisa melihat bahwa sosok mayat iblis benar-benar terlihat kering dan mereka juga tampak layu dan kurus. Kulitnya benar-benar hitam dan samar-samar. Pada saat ini kulit itu seperti terbuat dari besi yang halus. Mata merah dari mayat iblis itu tidak memiliki emosi seperti manusia yang hidup. Dan sebenarnya mayat iblis itu adalah para ahli dari zaman kuno yang benar-benar telah diserang oleh energi dari iblis. Dan pada saat ini mereka telah berubah menjadi iblis berbentuk manusia. Tatapan mata Lindong pada saat ini telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat 2 mayat iblis yang melaju dengan cepat ke arah mereka. Tiba-tiba saja Lindong pun
pada saat ini berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, kita akan bertindak sesuai rencana. Kuharap kalian bisa berhati-hati." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia menjawab, "Baiklah, kalian juga harus hati-hati." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun juga menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang tiba-tiba saja, Lindong segera menjentikkan jarinya. Sebuah hembusan angin yang sangat tajam yang terbentuk dari kekuatan Yuan milik Lindong kini telah melesat dengan cepat ke arah salah satu dari mayat iblis, yang pada akhirnya salah satu mayat iblis itu kini benar-benar terkena serangan dari Lindong. Dan mayat iblis pada saat ini telah mengaum dengan keras. Mata merahnya menjadi benar-benar tajam. Dia pun segera melihat ke arah Lindong dan kemudian akan menyerangnya. Lindong yang mengetahui bahwa mayat iblis ini telah menargetkan dirinya. Tiba-tiba saja Lindong pun berteriak pada Huan Huan, "Ayo, kita segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Huan Huan telah berubah menjadi cahaya yang terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Sementara salah satu dari mayat iblis kini sebenarnya langsung mengejar Lindong dan juga Huan Huan dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat Lindong dan juga Ying Huan Huan telah menarik salah satu mayat iblis untuk mengikuti mereka. Yang kemudian murid-murid dari sekte Dao, kita harus segera membentuk formasi. Setelah Ying Xiaoxiao mengatakan hal ini, dalam sekejap saja kekuatan Yuan yang megah keluar dari murid-murid sekte Dao, yang pada saat ini sebenarnya murid-murid dari sekte Dao mereka sedang membentuk formasi besar. Di sisi lain, Lindong yang pada saat ini sedang terbang bersama Huan Huan, dia lalu berkata, "Aku akan menghadapi mayat iblis ini secara langsung. Huan Huan, kau berhati-hatilah." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Huan Huan mengambil posisi duduk bersila dan dia pun segera melambaikan tangannya. Lalu sitar Phoenix surgawi berwarna merah sekali lagi telah muncul di hadapan Huan Huan. Lindong yang melihat sitar ini, tatapan matanya merasa sedikit kekaguman. Dan Lindong bisa merasakan bahwa pada saat ini sebenarnya Ying Huan Huan telah sedikit mahir dalam menguasai sitar Phoenix surgawi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak lama kemudian Lindong segera menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, sebuah pohon hitam yang benar-benar besar pada saat ini telah muncul di tangannya. Dan pada saat yang sama, kedua tangan dari Lindong dan juga kedua kakinya telah berubah menjadi tangan dan juga kaki naga. Sesaat setelah tangan dan juga kaki naga Lindong telah terbentuk, tiba-tiba saja sebuah serangan seperti cakar yang sangat tajam dan juga membawa cahaya hitam kini akan menargetkan dada dari Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun segera mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah benar-benar terpancar seperti gelombang yang besar. Lengan naganya dengan sangat buas mengayunkan pohon hitam dan langsung berbenturan dengan cakar aneh dari mayat iblis itu, yang pada akhirnya dang dang dang. Benturan-benturan itu menimbulkan suara dentangan yang memekakkan telinga. Dan dari benturan cakar serta pohon hitam milik Lindong kini telah membuat tanah yang ada di bawahnya segera retak dan terlihat seperti jaring laba-laba. Kekuatan dari mayat iblis pada saat ini sebenarnya telah memaksa Lindong untuk mundur 10 langkah. Kedua tangan naga milik Lindong pada saat ini merasakan mati rasa dan jantung Lindong juga berdegup dengan kencang. Meskipun kekuatan mayat iblis itu jauh daripada saat dia masih hidup, tapi tubuh fisiknya benar-benar menjadi lebih keras di bawah korosi dari energi iblis. Dan setiap bagian tubuhnya sebenarnya adalah senjata yang mematikan. Mayat iblis itu sebenarnya tidak memberikan Lindong waktu untuk bisa mengambil nafas. Tiba-tiba saja mayat iblis ini melesat ke depan dengan cara yang cukup kejam. Dan serangan tangannya kini telah menargetkan titik vital di dalam tubuh Lindong. Untuk menghadapi serangan agresif dari mayat iblis ini, Lindong pun tidak terlihat panik sedikit pun. Tapi untuk sementara waktu, Lindong benar-benar tertekan oleh serangan membabi buta dari mayat iblis.
Ketika Lindong saat ini ditekan oleh mayat iblis, tiba-tiba saja sebuah nada dari sitar telah terdengar dan gelombang sonik berwarna merah kini telah benar-benar menyapu ke arah mayat iblis dan kemudian menghantamnya dengan cukup keras. Hal itu membuat mayat iblis mundur beberapa langkah. Di bawah korosi gelombang sonik milik Huan Huan, aura pembunuh dari mayat iblis sebenarnya telah menjadi melemah dan serangannya juga mulai melunak dibandingkan dengan sebelumnya. Lindong yang melihat hal itu, dia segera memanfaatkan momen untuk melangkah maju dan kemudian cakar berwarna hijau serta pohon hitam kini telah benar-benar diayunkan oleh Lindong ke tubuh dari mayat iblis yang pada akhirnya serangan yang dilemparkan oleh Lindong membuat mayat iblis itu langsung membentur tanah dengan keras, yang kemudian Lindong pun berkata tubuh dari mayat itu benar-benar keras. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong segera membentuk sebuah segel dan tiba-tiba saja sebuah mata telah muncul di dahi dari Lindong, yang kemudian Lindong pun berkata serangan mata iblis kesunyian. Ketika Lindong mengatakan hal ini, sebuah sinar cahaya berwarna abu-abu yang sangat merusak segera melesat keluar dari dalam dahinya, dan sekali lagi hal itu membanting dengan keras ke arah tubuh mayat iblis yang akhirnya mayat iblis itu benar-benar terkena ledakan oleh serangan dari Lindong, membuat mayat iblis kini telah masuk lebih dalam ke dalam tanah di bawahnya. Namun sebelum mayat iblis itu kembali bangkit, Lindong pada saat ini telah memanggil tangan pemenjara surgawi, dan hal itu langsung dilancarkan oleh Lindong untuk menghantam mayat iblis. Pada akhirnya tubuh dari mayat iblis benar-benar dimasukkan ke dalam tanah yang sangat dalam, dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong berubah menjadi lebih suram karena Lindong bisa merasakan tidak banyak kerusakan yang ditimbulkan pada mayat iblis itu meskipun Lindong telah mengeluarkan serangan yang sangat menakutkan. Hal itu membuat Lindong pun berkata, benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Tidak lama kemudian mayat iblis segera bangkit dan dia keluar dari tanah dalam yang telah mengubur dirinya. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Lindong dengan membawa aura merah darah yang benar-benar menakutkan. Hal itu membuat wajah Lindong pada saat ini berubah menjadi lebih suram, dan sesaat kemudian tatapan mata Lindong segera melihat ke arah dantian yang berada di perut dari mayat iblis itu. Lindong pun kemudian berkata, sepertinya kelemahannya ada di dantian itu, tapi lapisan kulit hitam dan kering benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditembus. Baiklah, aku akan mencobanya. Mudah-mudahan saja dengan cara itu bisa melemahkan pertahanannya. Setelah bergumam seperti ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah Huan Huan. Lalu dia berkata, Huan Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Mendengar perkataan dari Lindong, Huan Huan mengambil nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia berkata, aku bisa menahannya hanya dalam waktu yang singkat. Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, Lindong pun juga menarik nafas yang dalam sebelum pada akhirnya sebuah cahaya pada saat ini segera keluar dari dalam telapak tangannya dan membentuk sebuah formasi cahaya di hadapan Lindong. Mayat iblis yang sudah marah kini telah meraung dan meluncur ke arah Lindong dengan cara yang cukup cepat. Ketika melihat hal itu, Ying Huan Huan hanya bisa menggigit bibirnya. Lalu dia mulai memetik sitar pinik surgawi. Gelombang demi gelombang suara pada saat ini telah dikeluarkan oleh Ying Huan Huan, yang pada akhirnya berubah menjadi jaring yang saat ini telah menjerat mayat iblis yang sedang meluncur ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya Ying Huan Huan pun berkata, lagu penekan iblis. Gelombang demi gelombang yang dikeluarkan oleh Huan Huan menjadi sangat misterius dan aneh, yang pada saat ini sebenarnya telah menempel di tubuh dari mayat iblis dan menekannya dengan kekuatan yang mengerikan. Namun sayangnya, kekuatan yang dikeluarkan Huan Huan itu benar-benar terbatas, yang pada akhirnya sebuah keretakan kini telah muncul dan mayat iblis pun telah berjuang sekuat tenaga untuk bisa meloloskan diri. Ying Huan Huan yang melihat hal itu, dia pun menolak untuk menyerah. Pada akhirnya Ying Huan Huan meneteskan darah dari jari-jarinya di atas senar sitar pinik surgawi.
Dan kemudian seluruh not musik milik Huan pada saat ini benar-benar hancur total. Hal itu segera membuat Huan segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Mayat iblis yang telah berhasil meloloskan diri dari kekuatan sitar pinik surgawi milik Huan. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Huan dan sepertinya mayat iblis itu akan membuat Huan menjadi target selanjutnya. Tidak lama kemudian tubuh dari mayat iblis menembak dengan cepat ke arah Ying Huan. Hal itu membuat Ying Huan merasa sangat terkejut, dan pada saat Huan akan bersiap menghadapi serangan dari mayat iblis menggunakan sitar pinik surgawi, tiba-tiba saja Lindong kini telah muncul di hadapan dari Ying Huan seperti hantu. Tatapan mata dari Lindong melihat ke arah mayat iblis dengan tajam. Dia pun segera mengulurkan tangannya, dan kemudian sebuah formasi kuno kini telah muncul di hadapan Lindong dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya aneh dan juga bergelombang tiba-tiba saja meledak dan keluar dari formasi kuno itu dengan cepat. Hal itu segera menabrak dantian dari mayat iblis dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Lindong pun kini berkata, "Hancurlah!" Dan seberkas cahaya yang benar-benar mengenai tubuh dari mayat iblis, kulit hitam dan aneh, pada saat ini sebenarnya telah mulai hancur dengan kecepatan yang begitu cepat. Hal itu membuat pertahanan dari mayat iblis benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong. Ketika Lindong melihat hal ini, tubuhnya segera melesat ke depan, yang pada akhirnya muncul di hadapan mayat iblis dalam sekejap. Dan menggunakan lengan naga hijaunya, Lindong segera melakukan tusukan yang kemudian menembus perut dari mayat iblis itu dengan mudah. Tidak lama kemudian Lindong segera menariknya dengan kecepatan kilat, dan pada saat ini bola cahaya berwarna putih telah muncul di tangan Lindong. Setelah bola cahaya berwarna putih itu keluar dari tubuh mayat iblis, sekarang cahaya merah darah di mata dari mayat iblis telah benar-benar memudar. Sebelum pada akhirnya mayat iblis itu terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh ke tanah. Melihat hal ini, Lindong pun merasa lega karena pada akhirnya mayat iblis telah bisa dikalahkan. Setelah itu, Lindong menatap ke arah Huan yang pada saat ini telah memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Hal itu membuat hati Lindong merasa sedikit sakit ketika melihat Huan telah terluka. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Apakah kamu harus benar-benar memaksakan dirimu sampai seperti itu? Tidak ada gunanya kamu memaksakan diri. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih memiliki aku untuk selalu melindungi dirimu?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan segera memeluk sitar pinik surgawi dengan erat. Dia pun menatap Lindong yang kemudian sedikit tertawa lalu berkata, "Setidaknya kamu tidak akan pernah berpikir bahwa aku akan selalu menjadi bebanmu dengan cara seperti ini." Mendengar ucapan dari Ying Huan, tatapan mata dari Lindong kini telah berubah menjadi cukup rumit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Lindong setelah dia mengalahkan mayat iblis yang cukup merepotkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.